Di acara malam, Dara lebih bersemangat meski sudah mulai lelah. Konsep acaranya tidak seperti tadi siang di mana dia dan Pandu dipajang di pelaminan. Melainkan membaur dengan para tamu. Pandu dengan bangga mengenalkannya pada rekan dan kolega bisnis. Bahkan ada dari kalangan pejabat yang sering muncul di berita. Untuk tamu-tamu penting seperti itu, tentu saja ada bodyguard yang mendampingi. Woi, bro, Cak, gimana ceritanya ngundang pas resepsi doang? Pandu bersalaman dengan seorang pria, dari interaksi mereka Dara menyimpulkan mereka cukup dekat. Bukan hanya salaman mereka beradu kepalaan layaknya anak gaul. Iya kali gue undang lo pas malam pertama, sahut Pandu. Tapi Tangsia udah datang. Pasti datanglah. Harusnya lo terima tawaran gue, biar acara ini live di GoTV. Resepsi calon pewaris Mahendra Group dan Grand Season. Apaan sih? Ah iya, kenalkan ini istri gue. Sayang, ini Dewa yang punya GoTV. Dara, ucap Dara sambil berjabat tangan dengan Sadewa. Tentu saja Dara pernah juga melihat pria itu warawiri apalagi pemilik stasiun TV. Sadewa, sobatnya Bro Pandu. Ini istri saya, Moza. Sayang, kenalan dulu biar akrab. Kayak kita, kan tak kenal maka tak kawin. Moza, ujar istri Dewa bersalaman bergantian dengan Pandu dan Dara. Setelah cukup berbincang, Pandu mempersilahkan Dewa dan Moza menikmati hidangan karena mereka akan menyambut tamu lain. Mas, istrinya teman kamu tadi, masih muda dan imut. Memang agak lain keluarga mereka, sahut Pandu. Maksudnya gimana? Dara jadi penasaran. Beda usia orang tua Dewa juga jauh, Dewa ikut juga jejak papinya. Pandu kembali menyapa tamu mereka. Dara hanya bisa mendamping dengan terus memeluk lengan Pandu dengan wajah tersenyum. Hei, Pandu, bukan hanya Pandu saja yang menoleh ke arah suara dan tepukan di punggungnya, Dara pun sama. Kaluna, apa kabar? Pandu kembali berjabat tangan, kali ini dengan seorang wanita. Baik, alhamdulillah, baik banget malah. Susah ya, ketemu sama orang penting. Aku kesana kamu udah kemari, terus aja begitu. Pandu terkekeh. By the way, Tangs sudah datang dan enjoy the party. Oh iya, kenalkan ini istriku. Dara, Kaluna, dia teman sekolahku, desainer, terang Pandu dan Kaluna mengibaskan tangannya di depan wajah. Sudah enggak, sekarang fokus jadi ibu rumah tangga. Ya sayang, ya, ujar wanita itu sambil memeluk lengan sang suami. Kalian sudah kenal, kan? Pandu dan Teja bersalaman. Bapak Dewangga, ya tentu saja. Kita pernah bertemu beberapa kali, kebetulan rekanan bisnis juga. Teja Dewangga, ujar pria itu berjabat tangan dengan Dara. Dara, silahkan gabung dengan yang lain, banyak juga rekan kita yang datang, ujar Pandu pada Kaluna dan suaminya. Kayaknya nggak bisa. Anak-anak sudah kelamaan ditinggal, kita pamit ya, ucap wanita itu lalu menepuk bahu Pandu. Mereka terlihat dekat, tapi sama-sama menghargai pasangan masing-masing dan tidak melakukan pelukan sahabat atau cipika-cipiki seperti yang biasa dilakukan orang. Semakin larut, para tamu masih ramai. Dara terlihat sudah lelah, tapi masih setia mendampingi. Di sini Mbak, ujar pihak WO mempersilahkan Dara duduk di salah satu meja, ada dua orang lainnya yang sedang menikmati hidangan. Dara hanya mengangguk dan tersenyum, mungkin tamu itu kenalan Jaya atau Pandu. Botol air mineral diserahkan di depan Dara, sambil meneguk air wanita itu mendengarkan arahan dari pihak WO kalau acara akan berakhir 1 jam lagi. Pandu membiarkan Dara istirahat, pria itu kembali berkeliling kali ini ditemani Surya. Jaya Mahendra masih ada di tempat acara, meski hanya duduk didampingi asistennya. Para tamu yang menghampiri pria itu. Selamat malam, Nyonya Dara, sapa seseorang kemudian terkekeh. Bima, apa kabar kamu? Tanya Dara, Bima menunjuk kursi di sebelah Dara yang dijawab dengan anggukan lalu duduk. Baik, seperti yang kamu lihat dong. Beda ya sekarang. Udah jadi orang penting, ucap Dara kemudian keduanya terkekeh. Sama kali, kamu juga udah jadi orang penting. Bima, rekan kerja Dara. Pria itu pernah bekerja di Grand Season, tapi sekarang sudah tidak karena sudah menikah dan bekerja di perusahaan. Sama seperti Dara, mengenal calon pendamping hidupnya saat bekerja di hotel. Kamu sendiri, tanya Dara. Iya, Olive nggak bisa ikut. Setelah cukup berbincang, Bima undur diri memberi kesempatan pada Dara untuk lanjut istirahat dan menyapa tamu lainnya.
Suami saya di mana? Tanya Dara. Di sebelah sana, Mbak. Dara kembali menghampiri Pandu yang kebetulan menatap ke arahnya. Sudah. Ayo, aku harus temui yang itu. Titah papi, bisik Pandu dan Dara hanya mengangguk. Rekan bisnis penting, pria itu dan aku sama-sama pewaris. Lagi-lagi Dara hanya mengangguk pelan, meski tidak biasa dengan situasi tersebut dia harus belajar menyesuaikan diri dan mengingat siapa saja yang dikenalkan padanya. Selamat malam, Arjuna Kamil, sapa Pandu. Pria bernama Arjuna berdiri dan menyambut jabat tangan Pandu. Membalas sapa dan mengucapkan selamat, juga pria di sebelahnya bernama Leo. Aku pikir Mahendra Group akan diwariskan hanya pada Harsa, ternyata salah, ucap Arjuna. Aku pikir juga begitu, manajemen hotel lebih menarik, tapi perjalanan hidup membuatku berubah haluan. Orang tua kalian punya hubungan baik, seru Leo. Alberto Corporation dan Mahendra Group, kalian penerusnya harus bisa melanjutkan. Jangan malah jadi rival. Arjuna dan Pandu menganggukkan kepala. Oh iya, kenalkan ini Dara, istriku. Dara kembali tersenyum dan menyapa kedua pria di depannya. Istrimu. Pandu menjeda kalimatnya. Zea, sahut Arjuna. Ah iya, tidak ikut. Tidak, bulan lalu baru melahirkan. Jadi, sedang seru-serunya mengurus bayi. Kalau kita para pria hanya seru membuatnya saja. Leo berdecak mendengar kelakar Arjuna. Oke, lanjutkan. Kami menyapa yang lain, pamit Pandu. Setelah agak jauh, Dara menanyakan pria tadi. Bukan temanku, tapi rekan bisnis. Aku pun belum lama kenal, sebelumnya ayah Arjuna dan papi yang punya hubungan baik. Ganteng ya, hidungnya mancung. Bisa buat perosotan semut. Dara bicara asal sesuai dengan yang dia lahir, tapi Pandu mendengarnya berbeda. Ia menghentikan langkahnya dan menatap punggung Dara. Loh, kenapa? Tanya Dara menyadari Pandu malah berhenti. Kamu memuji pria lain di depanku, wah, tidak bisa dibiarkan. Aku kurang ganteng gimana, Panda? Yaelah, semua laki-laki emang ganteng, masa cantik. Kalau kamu, ganteng banget, tutur Dara. Pandu terkekeh lalu meraih tubuh Dara ke dalam pelukannya. Udah nggak sabar, ke kamar yuk. Aku harus kasih kamu hukuman, bisik Pandu dan hembusan nafasnya terasa di telinga Dara membuat tubuh itu meremang. Segera Dara mengurai pelukan Pandu. Ayo, mas, masih ada yang mau disapa nggak? Dara melangkah meninggalkan Pandu. Panda, ayolah. Tamu biar diurus Mas Surya, sayang, rengek Pandu seperti bocah yang meminta dibelikan permen. Cek. Kenapa juga gampang banget si Panji berontak cuma karena meluk Panda, batin Pandu sambil melirik ke arah bagian bawah tubuhnya. Semoga saja tidak ada yang menyadari kalau senjatanya mulai menggeliat. 1 bulan setelah resepsi, Dara dan Pandu kebetulan menginap di hotel, tepatnya di kamar 2807. Masih semangat dalam proses produksi bayi Panda, membuat keduanya masih terlelap. Tentu saja karena aktivitasnya semalam. Alarm ponsel sejak tadi sudah berbunyi, Dara pun sudah menonaktifkan. Namun, kembali berbunyi, wanita itu memang melakukan setting alarm per 5 menit sampai beberapa kali. Sudah menduga kalau mereka akan kesiangan, hal yang akhir-akhir ini sering terjadi. Jika hanya jadwal biasa, mungkin Dara tidak terlalu khawatir. Yang jadi masalah adalah hari ini akan diadakan ijab kabul antara Om Kenny dan Vio, itulah alasan dia menggunakan alarm. Cek, perut kamu bunyi terus, gumam Pandu. Suara kentut kamu. Pandu kembali mengeratkan pelukannya dan menarik selimut, karena pendingin udara berhasil membuatnya kedinginan. Alarm kembali meraung, bahkan kalau bisa bicara dia akan memohon-mohon untuk segera dimatikan. Sayang, siapa sih yang nelpon di pagi buta begini? Mulut Pandu bicara, tapi matanya terpejam. Dara merasakan kegelian karena pria itu bicara tepat di tengkuknya, dalam posisi memeluk dari belakang. Alarm, matikan dong, gumam Dara. Kamu aja, kamu dong, suruh siapa aku diminta gaya macam-macam, capek. Dara kembali berguna. Tangan Pandu meraba nakas mencari ponsel Dara, sudah dapat bukannya dimatikan malah diletakkan di depan wajah Dara yang masih belum sadar. Mas, Dara terganggu dengan suara alarm. Ngapain pakai alarm, ujar Pandu dengan tarikan nafas berat, pertanda dia masih sangat mengantuk. Biar nggak kesiangan, Om Kenny, menikah. Dara menguap dan kembali menarik selimut lalu hening. Tidak lama keduanya langsung beranjak duduk dan berteriak, karena mereka terlambat bangun.
Aku duluan, ujar Dara karena Pandu sudah turun dari ranjang dan bersiap menuju toilet. Bareng yuk, nggak ada, Mas aja duluan. Jangan pakai lama, ucap Dara yang sudah bisa memprediksi kalau berduaan mereka tidak akan hanya mandi. Sambil menunggu Pandu selesai, Dara membuka ponselnya. Sudah ada beberapa pesan masuk dari Kemala dan panggilan tidak terjawab. Sepertinya sudah bersiap menuju Kua. Pasangan Kenny dan Vio memang cukup unik, hanya mengadakan ijab kabul dan pelaksanaannya pun di Kua bukan di rumah apalagi di gedung. Mas, cepat! Teriak Dara sambil memakai kimono lalu menuju lemari mempersiapkan pakaian yang akan dikenakan oleh mereka berdua. Batik couple, untuk Pandu model kemeja sedangkan untuk Dara dengan model dress. Cepat apa? Aku tidak bisa keluar cepat-cepat, harus dinikmati, tutur Pandu keluar dari toilet hanya mengenakan handuk melilit di pinggang dan rambut yang masih menetes titik-titik air. Dara mengambil handuk kecil dan mengeringkan rambut sang suami. Kebiasaan, keringkan dulu dong. Sana mandi, nanti aku lagi malah tambah lama. Sudah berada di bawah guyuran shower, Dara meringis merasakan nyeri di bawah perutnya. Kram, rasanya seperti kram. Kok sakit ya, gumam wanita itu. Lalu menghela pelan mengingat jadwal bulanan, mungkin saja karena akan mendapatkan periodenya. Terdengar teriakan Dara menanyakan jam tangan karena lupa menyimpan, gegas Dara mempercepat kegiatan. Mas, aku lapar. Beli burger dulu, ya, ajak Dara ketika Pandu membuka pintu mobil untuknya. Nanti mampir, drive-thru. Mobil perlahan meninggalkan hotel, Pandu mengarahkan supir sekaligus asistennya untuk mampir restoran cepat saji sesuai permintaan Dara. Ponsel Dara berdering, nama Vio tertera di layar. Halo, pasti telat, di mana lo? Otu, sahut Dara sambil menutup mulutnya yang terkekeh agar tidak didengar oleh Vio di ujung sana. Jangan bilang Otu dari ranjang ke toilet, awas kalau telat. Ini hari bersejarah gue, lo mesti hadir. Iya bawel, tenang aja, aku sama Mas Pandu sudah siapkan hadiah spesial untuk kalian. Mobil berbelok menuju ke drive-thru, Dara menyebutkan pesanannya. Karena situasi saja, Pandu membolehkan Dara mengkonsumsi makanan itu. Lain kali tidak akan ia izinkan. Mas, rasanya kok gini? Rotinya nggak renyah, terus seladanya nggak segar. Aku biasa beli sama Vio dekat kosan, itu enak banget. Kesana aja yuk, ini buat kamu aja. Dara memasukkan kembali burgernya ke dalam bungkusan dan menyerahkan ke pangkuan Pandu. Pak, ke daerah. Sayang, kita hampir terlambat. Kalau ke kosan kamu dulu, ya makin telat. Tapi aku mau burger di sana. Dara meminum cola yang memang satu paket dengan burger tadi. Satu brand, rasanya udah pasti sama. Seru Pandu lalu mengeluarkan burger dan meneliti bentuknya. Mereka sudah punya standar untuk setiap produk, racikannya maupun bahannya. Beda, ini beda. Kamu nggak ngerti dan nggak akan ngerti. Aku nggak minta apa-apa mas, cuma burger doang. Pandu mengernyitkan dahinya melihat Dara yang agak emosi hanya karena masalah burger, lalu menggaruk kepalanya. Mungkin sang istri sedang PMS makanya bertingkah di luar Nurul hanya persoalan makanan. Kamu minta apapun selama aku bisa, pasti aku berikan, sayang. Aku janji, setelah kita menghadiri akad nikah Om Kenny dan Vio kita ke kosan kamu dan beli burger yang kamu bilang rasanya beda. Ini momen penting mereka, tidak mungkin kita tidak datang hanya karena burger. Iya, nggak jadi pak, langsung ke Kua aja. Titah Dara lalu meraih kantong makanan yang tadi dipegang Pandu dan menikmatinya. Pandu hanya tersenyum dan mengusap kepala wanita itu. Meski Dara mengurungkan niatnya membeli burger yang dia inginkan, mereka tetap saja terlambat. Bahkan Kemala dan Citra bergantian menghubungi Dara menanyakan posisinya. Mas, penampilanku oke, kan? Tanya Dara memastikan rambutnya masih rapi karena tadi sempat bersandar di dada sang suami. Oke, semuanya oke, nggak ada celah, makanya aku oke banget sama kamu. Cak, gombal. Sambil bergandengan tangan, pasangan itu memasuki kantor urusan agama dekat dengan tempat tinggal orang tua Vio dan menuju aula diarahkan oleh petugas. Sampai di aula, acara sudah dimulai. Vio dan Kenny sudah terlihat duduk bersisian dan tangan Kenny sudah menjabat tangan ayah Vio. Kemala melambaikan tangannya agar Dara mendekat. Tidak banyak yang hadir, hanya keluarga inti saja. Kemala, Surya dan Citra tanpa Harsa. Dari tadi ditungguin, baru nongol, cetus Citra lirih. Kesiangan,
Kayak nggak ngerasain pengantin baru aja, sahut Dara yang juga lirih. Pengantin baru apaan, udah basi kali. Citra menjawab sambil mengusap perutnya yang mulai buncit. Jangan berisik, tegur Kemala. Tangan Dara berada dalam genggaman Pandu, dia tidak menyimak ijab kabul yang sedang diucapkan. Sempat menutup mulut karena menguap dan membayangkan menikmati makanan berkuah juga pedas. Kram yang tadi sempat dirasakan, kembali mendera. Meski rasanya tidak mengganggu, tapi membuat tidak nyaman. Pandu agak menunduk karena sang istri akan membisikkan sesuatu. Abis ini langsung pulang ya. Pandu tersenyum simpul. Oke, jangan, aku capek. Kayaknya nggak enak badan. Mendengar keluhan Dara, Pandu menyentuh dahi wanita itu memastikan tidak menunjukkan demam atau yang lainnya. Sah. Dara dan Pandu membiarkan pasangan yang baru saja halal melakukan ritual mereka, sungkem, bertukar cincin dan yang lainnya. Hai, Tante Vio, sapa Dara lalu tergelak ketika Vio berjalan ke arahnya.